nggak perlu kita harus maksa harus dimandiin, kan kita nggak tahu ini burung ini mau pengen mandi apa enggak, kan kita nggak tahu. Makanya kan kalau di situ tak biarin aja, udah biarin mereka mau mandi mau enggak, yang penting tiap pagi kita keluarin terus biar mandi sendiri. Channel saya Agus saja. Jadi hari ini saya sudah bersama dengan Sinten Om? Mbah Jenggot. Mbah Jenggot dari Semarang, dari tim apa Om? Dari Dinasti BC. Dari Dinasti BC. Jadi gini Mbah Jenggot, minta maaf. Siap. Ini malam-malam saya harus nemuin jenengan karena jenengan super sibuk Mbah Jenggot. Jadi gini Mbah, di sini saya pengen mencari informasi. Kalau jenengan kan terutama main di PAUD juga nggih Mbah? Iya. Di PAUD juga, dewasa juga pernah ya Mbak? Pernah main. Saya pengen ini Mbak, saya ingin cari informasi yang kira-kira buat masukan atau informasi yang bermanfaat kira-kira buat pemula Mbak, pemula yang pengen mencari atau mempunyai lovebird yang berkualitas. Dalam arti gini Mbak, nyaman, terus penggacoran sampai syukur-syukur dari sistem untulan, dan juga mungkin jenengan ada rahasia sendiri tentang semuanya. Sekiranya jenengan mau ngasih tahu, monggo Mbah. Untuk pertama-tama itu tetap, kalau saya tetap pemilihan bahan ya sesuai katurangan, karena katurangan itu mempunyai persentasenya tuh 60%. 60% itu menunjang karakter si lovebird tersebut. Jadi kalau saya pribadi ini, kalau saya jadi nggak asal milih bahan, tapi tetap saya melihat katurangan, bentuk badan, bentuk kepala, mata, klep, paruh, itu sangat dipikirkan kalau memang saya mau mencetak kejagoan. Walaupun nanti nggak tahu itu jadi apa enggak, tapi saya tetap yang pertama kali tetap saya pilih itu dulu. Setelah itu baru proses, misalkan PAUD biasanya kan umur 2 bulan lebih, 2 bulan setengah, itu kan baru istilahnya burung belajar bunyi itu. Lalu kita proses fisiknya dulu biar durasinya keluar dulu. Kalau begitu udah keluar durasinya, baru kemudian proses penyetingan. Kalau penggacorannya jenengan modelnya gimana Mbak? Kalau saya ngikuti eranya, dulu pertama memang mainnya kan factor, belum ada PAUD, masih di kelas dewasa, kita mainnya factor. Kalau factor, saya kalau misalkan punya gacok yang memang buat layar, itu memang saya di rumah burung harus satu. Ini saya, ini cara saya. Burung harus satu, jangan sampai ada burung lain. Jadi satu birainya tetap terjaga. Terus intinya tuh nggak kepancing, emosinya nggak kepancing terus. Bener-bener burung tuh bener-bener istirahat, bener-bener sendiri. Paling tak kasih masteran apa burung lain buat dia bunyi-bunyi sendiri gitu, tapi nggak sampai campur yang lain. Kalau itu yang apa, lovebird dewasa. Kalau untuk PAUD kan terus era yang kemarin terakhir kan lagi eranya liar-liar. Nah, yang itu ya Mbak, yang bilang orang apa, sardot itu ya? Iya, liar-liar. Saya juga belum pernah nyoba, akhirnya saya coba lagi. Ternyata semua memang ada penunjangnya. Memang benar burung lovebird itu kan memang burung koloni. Walaupun dia burung petarung, tapi kan dia burung koloni. Saya coba tanpa penunjang bisa, tapi gegetnya tuh kurang. Gitu. Dalam arti gegetnya tuh kurang, dia kurang begitu ini, masih terbawa sama sebelahnya, musuhnya itu masih kebawa emosinya. Nah, gimana caranya emosinya dia nggak keluar? Akhirnya saya ciptakan vitamin itu semua kan. Untuk ngasih vitamin kan berarti ada rawatan hariannya Mbak. Rawatan hariannya itu jenengan pakai model koloni atau dijejer atau langsung dipasangkan Mbak? Kalau saya tergantung karakter burung juga, semua kembali ke karakter. Ada burung yang maunya tuh di koloni burung banyak, dia baru enak. Ada juga yang dia nggak mau di koloni burung banyak, ada cuman pasangan 2 aja gitu, cowok cewek. Tapi nggak semua cowok cewek, kadang nggak mau, kadang cowok-cowok juga mau. Itu aneh kan, burung lovebird itu kan juga misteri kan ya. Burung lovebird itu misteri. Karena saya juga pernah punya nggak mau di koloni sama banyak burung. Maunya juga itu tadi, jadi tak pikir jodohnya itu kan
jantan sama betina, nggak taunya jantan-jantan. Itu juga dia mau, sampai sekarang masih ada burungnya, dari paut, dari belum bisa ngekek sampai moncer, sampai sekarang masih ada. Judulnya jantan. Oke. Berarti tiap hari sendiri apa ibaratnya kan pasangan itu Mbah? Iya. Itu satu ruangan dijejer-jejer atau memang ada ruangan sendiri Mbah? Kalau saya tuh, kalau yang di kolon itu biasanya kandang kotak itu. Kandang kotak, tapi maksimal ya burung 6 lah. Oh satu jadi kotak. Di kandang kayak ternak itu diambil glodoknya disinam. Ya, glodoknya diambil terus disinam burung. Karena kalau kebanyakan dia juga kasihan nanti. Oh itu khusus paut nih Mbah? Paut. Gini Mbah, setiap dalam satu kotaan pasti ada 6 burung. Iya. Jenengan kasih vitamin. Iya. Itu kira-kira semuanya jadi nggak Mbah? Tidak semua jadi. Nggak semua jadi nggak? Tidak semua. Jadi ya kembali lagi ke tadi, mungkin ya pemilihan bahannya mungkin meleset. Atau kita yang nggak begitu tahu karakternya burungnya seperti apa, makanya itu kan kita harus lebih dekat lagi. Kalau kita ngerawat itu kan tiap hari kita perhatiin burung ini maunya begini. Karena kalau kita selama kita belum tahu karakter burung itu, ya susah kita untuk menstabilkan burung itu jalan itu susah banget. Gitu Mbak. Untuk penjemuran Mbak, penjemuran sama mandinya tetap kandang kotak bareng-bareng itu? Ya kalau penjemuran saya nggak begitu lama sih, nggak begitu lama, paling maksimal sejam tuh maksimal. Kalau masalah mandi, kalau di koloni itu kan tetap mereka mandi sendiri nanti. Jadi kita bener-bener ngasih kebebasan mereka. Kalau dia memang biar ngatur dirinya sendiri. Kalau terbiasa nanti enak. Dia tuh kalau udah kelihatan beri atau kelihatan gerah gitu, dia mandi sendiri. Nggak perlu kita harus maksa harus dimandiin, kan kita nggak tahu ini burung ini mau pengen mandi apa enggak. Kan kita nggak tahu. Makanya kan kalau di situ tak biarin aja, udah biarin mereka mau mandi mau enggak. Yang penting tiap pagi kita keluarin, terus biar mandi sendiri, dan nanti setelah dijemur, kita taruh ke tempat yang sejuk, terus kita angan-angan sebentar, baru nanti tahap pemisahan burung. Oh maksudnya dicarikan untulan? Enggak, jadi pemisahan itu nanti kalau paut itu, makanya kadang banyak yang bilang vitamin bisa menunjang durasi burung, tapi kalau bagi saya sendiri pribadi itu ya bisa juga mungkin, tapi kalau saya pribadi tetap harus ada pelatihan, yaitu tadi karena kalau kita pisah setelah kita jemur, terus kita pisah dari kandang kotak kita ambil, kita masukkan kandang bulat kayak gini, terus kita calokan sendiri. Nah itu kan nanti dia bunyi-bunyi sendiri itu. Oh tes vokal. Tes vokal, bunyi-bunyi sendiri lah. Itu kan kalau selama-lama kalau kita latih kan seperti orang kalau biasa bernyanyi kan sininya kan longgar. Nah otomatis kan samping stamina terjaga, dia dilatih seperti itu, pasti nanti durasinya nambah. Kalau pakan, saya melihat putih biasa. Putih biasa, tapi kalau penunjang misalkan kayak jagung, kayak kangkung itu, saya ngasihnya nggak tiap hari, paling ya 2-3 hari sekali. Nah, biasanya kalau saya pakai itu nanti kalau di lapangan. Gitu. Berarti saya ambil intinya di sini jenengan berarti fokus di vitamin ya, Mbak. Vitamin. Kalau bahasa istilahnya doping ya. Iya. Doping itu nih. Tapi jadi gitu Mbak. Kalau untuk kan kebanyakan gini Mbak, setelah di kandang kotak itu kan saya ngeliat jenengan di lapangan itu kan pasti cuman berdua sama pasangan nih Mbak. Kan nggak mungkin satu kotak di bawah itu Mbak. Itu proses dari kandang kotak ke kandang kapsul berdua itu ada caranya Mbak. Kalau saya dadaan lah Mas, jadi tidak harus disiapin terus dingin, begitu mau gantang ya langsung ambil burungnya, taruh kandang bunter, biarin dulu di situ kan adaptasi dulu kan, dari kandang kotak biarin dulu lah, kira-kira seperempat jam di rumah, biarin di situ adaptasi, baru kodong berangkat ke gantangan. Saya gitu biasanya. Oh gitu Mbak. Berarti jenengan itu tiap hari dengan terapi cuman di kandang kota, di koloni burung banyak, dicek sound ibaratnya itu ya Mbak ya. Ketika dia ada kualitas dari si burung ini, jenengan baru fokus ke gantangan, gitu ya Mbak. Betul. Dan yang paling terutama adalah vitamin atau doping penunjang gitu Mbak. Tapi ini aman ya Mbak kalau untuk doping ini. Kan gini Mbak, kadang rata-rata kan saya pribadi kan ini burung dikasih kimia segala macam itu kan Mbak. Pasti kan pikirannya kan kasihan, terus kedepannya gimana rusak atau enggak itu Mbak. Itu ada masukan dikit Mbak. Kalau untuk masalah ini Mbak, masalah vitamin lah saya bilang. Ya alhamdulillah untuk selama ini, selama mereka yang makai itu sesuai aturan yang saya anjurkan, insya Allah aman. Oh, gitu. Tapi kalau ngomong masalah kimia, zaman sekarang tuh apa yang nggak kimia atau kan semua pasti ada unsur kimianya. Walaupun itu istilahnya katakanlah herbal, tapi kan ada obatnya, diobatin, dipupuk segala itu kan kimia juga. Jadi yo
tetap ada bau kimianya lah. Cuman tergantung bagaimana kita nyiptain vitamin, tapi kita harus bisa menguasai vitamin itu sendiri. Oh gitu. Bisa ngatur, ini tak kasih sekian gimana, ini tak kasih sekian gimana. Oh misalkan gini Mbah, misalkan ada yang minat pun jenengan pasti akan mandu dari pemakaian itu nih Mbah. Insya Allah saya pandu. Sampai pandu gitu? Iya, saya pandu. Dari pemilihan burung pun saya pandu. Biasanya gitu. Saya kasih contoh, biasanya gambar-gambar bahan-bahan yang biasa saya gunakan, tak kirim fotonya. Ini biasanya saya makanya segini, ini burungnya seperti ini. Untuk dewasa bisa Mbah itu Mbah? Dewasa insya Allah bisa. Bisa gitu. Cuman memang kalau dewasa kan daya tahan tubuhnya kan nggak seperti PAUD. Berarti kan beda. Makanya kalau dewasa tetap kita harus lebih ekstra, pemberian vitaminnya tetap ekstra. Nggak sesuai, nggak sama dengan kita memberikan PAUD. Tadi ada takarannya sendiri-sendiri. Oh gitu. Ini Mbah Jenggot. Ini Mbah Jenggot, misalkan nih Mbah Jenggot, misalkan ada rekan-rekan saya pengen curhat atau tanya-tanya, nanti saya minta bantuannya nih Mbah. Insya Allah saya terbuka pokoknya. Datang ke rumah syukur, WA sudah tidak apa-apa, info tidak apa-apa. Jauh-jauh Mbah. Ini jauh-jauh. Jadi gini Mbah Jenggot, ini kan tujuan saya gini Mbah. Tujuan saya nanti ketika nanti gantangan ini kan buka, nanti kan kita tinggal adu kualitas burung gitu Mbah. Kan jadi kita ngasih masukan yang bermanfaat, kan nggak ada ruginya Mbah, kan gitu Mbah Jenggot. Ini Mbah Jenggot, kira-kira nih kalau saya dikasih bocoran sedikit komposisi di vitamin itu, kira-kira apa Mbah? Komposisinya apa, vitamin A atau vitamin B atau memang murni kimia itu Mbah? Biar nggak penasaran Mbah Jenggot. Banyak banget sih ya banyak banget. Yang pasti udah jadi kemasan. Udah jadi kemasan, tinggal pakai aja enak malahan. Nggak usah pusing-pusing. Soalnya nanti kalau dikasih tahu, nanti kalau pada eksperimen nanti kalau kan kasihan burungnya malahan. Kadang kan orang ngawur, kadang aja yang udah jadi tinggal tak pandu, tinggal nurut aja, kadang nggak nurut kok. Mereka pakai cara sendiri. Aku pakai cara begini Mbah, aku pakai cara begini Mbah. Nah berarti kalau kamu pakai cara sendiri, berarti itu resiko nanti kamu jangan, kalau ada apa-apa jangan nyalahin saya, karena saya udah punya tutorialnya seperti ini pemakaiannya. Jadi harus nurut, kalau nggak nurut ya monggo terserah, kalau jadinya apa-apa saya nggak tahu. Berarti ini saya ambil intinya gini Mbah, apapun settingannya, apapun caranya dari Lovebird ini, yang penting jenengan adalah fokus di vitamin. Ngoten Mbah. Iya, ada vitamin tetap penunjangnya. Baik, terima kasih untuk Mbah Jenggot untuk waktunya malam-malam ini sampai ganggu jenengan nggih. Semoga ini gini Mbah Jenggot, semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta Kicau Mania, khususnya Lovebird Mania. Ngoten Mbah, semoga jenengan sama keluarga beserta teman-teman sama keluarga Semarang sehat selalu. Ngoten Mbah. Amin. Assalamualaikum.